He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Yeshuatenu. Apa itu Yeshuatenu? Yeshuatenu mengandung arti adalah keselamatan kita. Kalau Yeshuati keselamatanku, Yeshuateka keselamatanmu, Yeshuatenu keselamatan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 68 ayat 20. Demikian Dafar Elohim. Baru Adonai yom yom ya amas lanuha el Yeshuatenu Selah, yang artinya diberkatilah Tuhan hari demi hari. Dia memikul beban untuk kita. Elohim keselamatan kita. Amin. Selah ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan baru Adonai yom yom. Ada dikatakan diberkatilah Tuhan hari demi hari. Kenapa diberkatilah? Elohim diberkatilah Tuhan hari demi hari. Karena dia memikul beban kita. Elohim itu keselamatan kita, saudara. Jadi Elohim itu keselamatan kita. HL Yeshuatenu. Elohim itu keselamatan kita. Dia yang memikul beban kita. Nah, selama kita mengalami banyak masalah pergumulan, sebenarnya Tuhan kita juga menanggungnya, saudara. Cara Bapak Yahweh, cara Abah Yahweh menyelamatkan umatnya itu sangat-sangat dahsyat, saudara. Cara Bapak Yahweh menyelamatkan umatnya itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Bahkan sulit dipahami dengan akal pikiran manusia, saudara. Saya memberikan satu contoh, yaitu Noah, saudara. Yang pertama contohnya adalah Noah atau Nuh. Noah itu diselamatkan dengan cara yang sangat ajaib saat dia bisa masuk ke dalam bahtera dan terbebas dari air bah penghakiman. Sangat unik sekali bagaimana Bapak Yahweh menyuruh, nih ibaratnya gini, kamu mau saya selamatkan, kamu masuklah. Artinya dipisahkan dulu, saudara. Makanya waktu Noah disuruh membuat bahtera, bahteranya itu dilapis dengan ter. Artinya apa? Supaya dia terbebas antara penghakiman dunia dengan Bapak Yahweh. Artinya ada lapisan yang membungkusnya supaya Noah tidak tersentuh air bah penghakiman. Itulah yang membedakannya, saudara. Nah, ini beban yang ditanggung. Artinya Elohim kita, ayat yang tadi kita baca dikatakan Tuhan diberkatilah Tuhan hari demi hari karena dia memikul beban untuk kita. Artinya bagaimana kalau umatnya itu menyelamatkannya? Cara menyelamatkan umatnya itu dengan cara yang sangat-sangat dahsyat. Sampai dia buat perbedaan, yaitu orang yang sungguh-sungguh dengan tidak. Air bah penghakiman itu dipisahkan dengan Noah, saudara. Dan Noah masuk di dalam rumahnya Elohim. Di dalam kitab 2 Kepa atau 2 Petrus pasal 2 ayat 5, di situ dikatakan demikian, saudara, Dafar Elohim. Wakam alha olam hakadum lohas afal bahafio mabul al olam sel reshaim shamar et noah matif hat sedek wahashifa aser imo amin. Yang artinya, dan dia tidak menyayangkan dunia purba kecuali memelihara kedelapan orang Noah, pemberita kebenaran, ketika mengirim air bah atas dunia orang-orang fasik. Saudara perhatikan ayat ini. Dia tidak menyayangkan, artinya yang namanya dosa Tuhan gak mau kompromi. Dia gak akan menyayangkan, tetapi dia mengecualikan orang benar, yaitu Noah, saudara, dia yaitu ke Noah dan keluarganya. Karena dia orang yang memberitakan kebenaran, artinya tetap memberitakan kebenaran dalam situasi kondisi apapun. Ketika mengirim air bah atas dunia, dipisahkannya itu antara orang yang sungguh-sungguh taat kepada Bapak Yahweh dengan yang tidak. Ini yang pertama, saudara.
Artinya Bapak Yahweh punya beban. Gak mungkin anakku yang aku kasih, yang taat dengan aku, menyembah Bapak Yahweh Elohim dipisahkan. Tidak dipisahkan tapi dicampur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pertama. Yang kedua contoh saudara, Yesua Tenu, keselamatan kita yang kedua, yaitu contoh yang kedua adalah Lot dan keluarganya. Kecuali yaitu istrinya Lot yang menjadi tiang garam. Padahal sebenarnya Lot pun begitu dia diselamatkan, istrinya juga dapat keselamatannya. Betul nggak saudara? Bahkan nggak tanggung-tanggung. Kalau Noah itu diselamatkan, dia harus berusaha untuk membuat bahtera dari air bah penghakiman. Dia harus berusaha dulu membuat bahtera air, membuat bahtera itu saudara. Dia kerja keras sambil memberitakan kebenaran. Tetapi kalau Lot lebih dahsyat lagi, dia dijemput saudara. Bayangkan, mana ada saudara, Tuhan mau menjemput umatnya yang mau untuk menyelamatkannya. Tapi Lot tuh Bapak Yahweh sanggup kirimkan malaikatnya untuk menjemput sampai ke sarangnya orang Sodom dan Amora saudara. Nah inilah yang terjadi, Bapak Yahweh kirimkan. Dan begitu Lot diselamatkan, maka istri dan anaknya pun diselamatkan. Cuman sayangnya istri Lot berbeda dengan Lot dan anak-anaknya. Justru hatinya masih terpaut dengan kekayaannya, dengan harta bendanya. Seharusnya kalau orang sudah diselamatkan Tuhan, sudah mikirin harta kekayaan benda. Tinggal-tinggal aja saudara. Amin. Kalau kita dipanggil Tuhan, tinggal-tinggal aja. Sudah toh kita sudah bersama dengan Bapa ya, maka ngapain mikirin dunia? Saudara yang dikasih oleh Bapak. Nah inilah yang terjadi saudara. Yang contoh yang kedua Yesua Tenu adalah Lot dan keluarganya. Kecuali istrinya Lot yang menjadi tiang garam. Dia diselamatkan dengan cara dijemput malaikat Elohim dan terbebas dari hujan api dan belerang. Ini lebih dahsyat lagi karena dijemput. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk terbebas dari murka Elohim. Lukas pasal 17 ayat 29, demikian dafar Elohim. Abeyom seyat shalot misdom humsteru es wekafrit minas sanayim wahismidu et hakol, yang artinya tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Semuanya habis kecuali Lot dan keluarganya. Tinggal istrinya saudara, ditinggal istrinya karena dia di tiang garam. Artinya Lot dan kedua anaknya diselamatkan. Dan caranya sangat dahsyat. Makanya kita nggak perlu khawatir dan takut, karena Yesua Tenu, keselamatan kita, karena Bapak Yahweh sanggup menyelamatkan umatnya dalam sekejap. Amin. Jadi nggak perlu kita takut dan khawatir. Yang ketiga, lebih dahsyat lagi saudara. Yang ketiga lebih dahsyat lagi. Seluruh umat di dunia diselamatkan saudara. Seluruh umat di dunia. Kalau tadi Lot dan tadi Noah hanya keluarganya, kemudian Lot hanya keluarganya, sekarang lebih dahsyat lagi, yaitu seluruh umat di dunia diselamatkan dengan cara percaya kepada Yesua Masiah sebagai bukti kasih Bapa Yahweh akan umatnya. Tapi mau nggak kita yakin percaya kepada Yesua Masiah? Di dalam kitab Yohanan 3 ayat 16 yang sering kita angkat pujian Kikoaf, di situ dikatakan Kikoaf Elohim eda olam atkinatan et bno yekidu lemaan lo yovatkol hama amin bo elayin kal khayi olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia karena kasihnya Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Amin. Artinya saudara, dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya, artinya siapa saja, sukunya apa saja, etnisnya apa saja, statusnya apa saja, yang penting percaya Yesua Masiah. Amin. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, ini justru seluruh umat manusia di dunia.
Waktu Yesua ada, orang Yahudi menolak Yesua, saudara. Makanya keselamatan itu dibagikan, menyebar ke seluruh talmidim Yesua pergi. Ada yang ke Roma, ada yang ke India, ada yang ke Ethiopia. Sehingga keselamatan itu dibagikan kepada orang-orang goyim, orang-orang di luar Israel, di luar Yahudi, termasuk saya dan saudara. Sehingga kita diselamatkan dan kita bisa nempel dengan zaitun asli yang penuh getah, yaitu akar iman kita dari Ibrani. Amin. Itulah yang terjadi, saudara. Yesua penuh terjadi dalam hidup kita, seperti yang dialami Noah, yang dialami Lot beserta para keluarganya. Dengan bagaimana supaya kita terjadi Yesua penuh dalam hidup kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama selalu taat dan setia. Kalau keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, ya jangan dibuang, jangan dijual, jangan ditukar. Nah, keselamatan itu pegang erat dengan cara selalu taat dan setia. Karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu bukan karena hasil usaha kerja keras kita, tidak, tapi karena kasihnya Bapa Yahweh kepada kita. Amin. Dengan kita meyakini Yeshua HaMashiach, Putra Tunggal Elohim itu, maka kita beroleh keselamatan. Di dalam kitab 1 Kepa 1 ayat 9 atau 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, Bahasichem et tachlit emunatechem et Yeshua nafsotechem. Bahasichem et tachlit emunatechem et Yeshua nafsotechem. Amin. Yang artinya karena mencapai tujuan akhir jiwamu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kita akan mengakhiri tujuan iman kita, yaitu akhir dari tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Jadi akhir tujuan iman kita, ngapain saya punya iman, beriman kepada Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach dengan taat dan setia, yaitu supaya saya mencapai garis akhir iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, selalu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang bagi kita. Seperti air bah, orang masih nyantai-nyantai, tidak tahu kapan waktunya air bah itu akan datang. Kita tidak tahu. Saya selalu ajarkan bahwa orang yang sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian, yang kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tetapi orang yang paling bagus adalah orang yang selalu siap kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Amin. Di dalam kitab suci Matius 24 ayat 42, 24 ayat 42. Di situ dikatakan, Alken imdu alhamismar ki einken yot im beise yom yavo adonechem. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Ada yang tahu kapan Tuhan itu datang waktunya? Enggak tahu, saudara. Artinya kapan waktunya Tuhan datang menjemput kita. Oleh sebab itu kitab suci dalam Yohanes dikatakan, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat, dan di mana nanti aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali untuk menjemputmu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Amin. Artinya Yeshua itu menyiapkan tempat untuk kita. Nah, kalau Yeshua saja menyediakan tempat buat kita, siap-siaplah untuk menempati tempat yang Yeshua sudah sediakan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tetap yakin dan selalu percaya. Harus tetap yakin dan selalu percaya. Tetap yakin dan selalu percaya, ya. Sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Hanya Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, juru selamat kita satu-satunya. Amin. Jadi jangan pernah berpaling. Wah, di sana ada keselamatan, di sana keselamatan. Tidak. Yeshua tenu keselamatan kita hanya ada pada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Anokia Yahweh wain mibalate mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Amin. Jadi juru selamat bagi kita hanya Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Kitab suci juga mencatat, percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya cukup kita percaya, yakin dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara tetap taat dan setia.
Selalu berjaga-jaga artinya selalu waspada. Yang ketiga tetap yakin dan selalu percaya bahwa keselamatan hanya ada pada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati.